Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, shalom. Ada sukacita bagi hari ini? Apa kabar? Makin apa? Makin semangat, makin diberkati. Haleluya, bukan biasa di luar ya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali buat pagi yang penuh dengan anugerah ini. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada menuju penghujung tahun ya di tahun 2022 ini. Ya, dan kita boleh merayakan perayaan Natal bersama-sama di gereja ini. Ini adalah satu kemurahan Tuhan, saya katakan buat kita semua. Lah, puji nama Tuhan, saya bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan, saya masih diperkenan Tuhan boleh menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat satu kehormatan, kepercayaan untuk keluarga besar Gereja GTIDI yang sudah mempercayakan pagi hari ini lewat ibadah Natal ini saya boleh menjadi bagian keluarga di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berterima kasih khususnya hambanya Bapak Pastor Yosef Fajar Gunawan yang sudah mempercayakan bersama Ibu Rika. Saya berterima kasih buat rekan-rekan sekerja Allah, semua para umat-umat Tuhan di tempat ini, puji nama Tuhan. Ya, seberapa banyak yang belum pernah tahu saya, bisa lambaikan tangan yang belum pernah tahu saya. Wah, saya katakan kalau yang belum pernah tahu, kasihan deh loh. Ya, sedikit perkenalkan diri, wajah yang ganteng, yang imut-imut ini, haleluya. Ya, nama saya adalah Lukas Pohan Hendra, usia masih muda. Usianya 46 tahun dan status saya masih single loh, haleluya. Ya, dalam usia sangat muda Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga punya satu mujizat Tuhan. Sebetulnya hari ini kalau nggak karena kemurahan Tuhan atau mujizat Tuhan, saya juga nggak bisa melayani tempat ini. Saya pulang dari Surabaya hari Selasa kemarin, ya terus hari Rabu paginya, ulu hati saya ini sakit banget. Sakit banget, saya ini orangnya tidak gampang untuk sedikit-dikit dokter atau obat. Saya doa, saya orangnya biasa begitu. Ya sampai hari Jumat itu masih sakit banget. Sakitnya makin tambah sampai hari kemarin, hari Sabtu, itu saya udah agak meriang. Biasanya saya itu langsung mungkin telepon, mohon maaf saya nggak bisa melayani atau supaya ada persiapan pengganti saya. Tapi saya percaya, saya tidak ada sesuatu hal, saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Saya udah meriang, udah nggak enak banget. Saya udah pikir mau masuk rumah sakit, tapi saya dalam hati saya, iman saya gede. Saya percaya mujizat itu ada. Nah, benar saudara. Terus saya tidur jam 1 malam, saya bangun sambil lihat chat-chat ucapan Natal itu. Saya doa. Pagi saya tidur lagi, pagi saya bangun jam 4, saya bawa doa. Kok rasanya gak ada sesuatu hal yang sakit apapun. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kita hari-hari ini bisa hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu tema Natal pada siang hari, pagi menjelang siang hari ini hal yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Natal berbicara 3 hal, saudara. Ya, berbicara tentang kasih Kristus, kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Ya, yang kedua berbicara tentang mujizat. Yang ketiga berbicara tentang keselamatan. Ya, sebab itu saya mau hari ini kita boleh melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal pertama. Kalau nggak baca rasanya kurang afdol ya.
Saya ambil di ayat 37 sampai 38. Di kitab saya, tahu kitab saya? Nama saya kan Lukas. Haleluya. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah mendapatkan pasal atau ayat tersebut, bisa sama-sama katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di perjanjian lama. Pasti besok pagi dapat, boleh kembali ke sini. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil kitab Lukas pasalnya pertama. Ayat 37-38 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, berbicara tentang konteks di dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 37-38. Ini konteksnya tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Ya, satu hal yang luar biasa. Maria adalah orang yang dipilih Allah, dianugerahi Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Apakah waktu itu tidak ada wanita selain Maria? Banyak, saudara. Tapi Maria adalah orang yang dipilih Allah, yang dipersiapkan Allah untuk hadirkan Sang Juru Selamat lewat rahim seorang perawan suci yang bernama Maria. Nah, satu hal yang jadi pertanyaan. Maria sempat bingung. Di mana dia sempat berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, harkat martabat wanita di zaman itu sangat-sangat berharga sekali. Sangat bermartabat sekali. Ya. Tapi disinilah Maria mendapat kasih karunia Allah, dipilih Allah menghadirkan Sang Juru Selamat. Dan malaikat Tuhan itu katakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, pagi hari ini saya katakan good news. Berita baik buat kita semua lewat perayaan momen Natal ini. Ya, kita sudah di penghujung tahun, berapa hari lagi kita memasuki tahun 2023. Mungkin ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan, yang menjadi satu hal beban pikiran kita, ataupun hal-hal yang kita dengar tentang tahun 2023 ini. Ada begitu banyak hal yang tidak baik mungkin. Tapi percaya, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu saudara, seburuk apapun keadaan kita, serumit apapun kondisi kita, mungkin kita di dalam titik paling terendah, titik yang paling ternol di saat ini dalam hidup kita. Percaya, kalau Natal pagi hari ini berbicara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti masih ada pengharapan, ada mujizat Tuhan untuk saudara dan saya. Berbicara tentang mujizat, karya Allah terjadi dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang terlewatkan kebaikan Tuhan. Saya awali tadi saya bilang kemurahan Tuhan kita bisa hidup sampai hari ini. Ya, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena anugerah Tuhan boleh menyertai saudara dan saya. Nah, disinilah saudara kita mau melihat, kalau kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti harapan itu ada, pengharapan itu ada. Jadi jangan ada sebuah keraguan di dalam hidup saudara dan saya mengikut Yesus. Jangan ada sebuah kebimbangan, jangan ada sebuah hal yang membuat kita, benarkah kita bisa melalui setiap kondisi yang saat ini kita lewati. Ya, kalau kita belajar tentang kemarin kita dilewatkan pandemi yang berkepanjangan, itu saya katakan itu
pelajaran hidup yang berharga. Tuhan sedang menyeting manusia itu dari nol. Tuhan ingin manusia itu kembali kepada apa yang melihat karya Allah di dalam hidup kita. Dan hidup ini saya katakan, hidup ini sebenarnya bukan tentang saudara dan saya, tapi tentang Tuhan. Tentang Yesus dalam hidup kita. Kalau tentang saudara dan saya, maka semua dalam hidup ini tidak ada yang baik, saudara. Tapi karena tentang Yesus dalam hidup kita, Dia yang mempunyai kehidupan di dalam hidup kita, maka semuanya indah pada waktunya. Amin. Nah, kita mau melihat saudara, sesuai tema pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti ada pengharapan, ya, ada mujizat yang kita harapkan lewat segala keadaan kita. Ya, saya percaya mujizat itu masih ada selama matahari masih terbit, selama nafas hidup masih bernafas, mujizat itu masih ada. Nah, bagaimana kita bisa mengalami hal ketidakmustahilan dalam hidup kita bersama Yesus? Ya, tentunya iman percaya. Iman percaya yang seperti apa? Ini yang harus kita dalami di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di tempat ini, apakah saudara percaya pada Yesus dengan segenap hati? Pasti tidak ada satu orang pun di tempat ini yang berbicara, saya nggak percaya. Pasti semua jawab percaya. Tapi ukuran berbicara tentang percaya kepada Yesus, itu bukan hanya sekedar perkataan atau ucapan, atau apa yang kita lontarkan lewat perkataan mulut bibir kita. Tapi percaya yang membuat sesuatu menjadi ketidakmustahilan dalam hidup kita untuk kita mengalami karya Allah, mujizat Allah di dalam hidup kita. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang harus kita pahami lewat kisah Maria, lewat pemberitahuan kelahiran tentang Yesus, bagaimana Maria bisa melihat ketidakmustahilan itu terjadi dalam hidupnya. Bagaimana Sang Juru Selamat itu bisa dihadirkan. Saudara, mujizat bagi Tuhan itu real, nyata. Ya, bukan bin salabin. Ya. Bisa aja Yesus, Allah Bapa dengan segala kekuasaannya menghadirkan Sang Juru Selamat itu langsung sling hadir tanpa lewat proses. Ya, harus ada di dalam kandungan seorang wanita suci. Bisa aja Dia hadir langsung hadirkan dari atas ke bawah. Dan saya percaya bahwa itu keselamatan gak jadi nyata, saudara. Sebab itu mujizat bagi Tuhan itu adalah mujizat yang real, nyata. Sekali Allah kita menyembuhkan, tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Makanya saudara, ada begitu banyak ya hari-hari ini kuasa-kuasa yang daripada si jahat menciptakan sepertinya mujizat. Tapi ujung-ujungnya membawa satu penderitaan, ujung-ujungnya membawa satu maut. Itu bukan hal yang real. Mujizat yang nyata hanya di dalam Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana karya Allah terjadi dalam hidup Maria. Yang pertama, saudara, kita bisa mengalami ketidakmustahilan dan mujizat Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kita lihat sikap seorang Maria. Di ayat 38 dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang saya lihat adalah pertama, ketika Maria didatangi malaikat Gabriel untuk menyampaikan amanat agung daripada Allah Bapa.
Maria bukan orang yang bersikap menolak, mengabaikan, tidak menghiraukan. Tapi Maria adalah orang yang punya sebuah hal yang dalam pribadinya luar biasa. Kerendahan hati Maria membawa satu cerminan ketika dia diizinkan untuk dipakai Allah, untuk menggenapi tujuan Allah. Ya ini, Maria menerima. Menerima adalah kunci utama di dalam sebuah proses untuk mengalami ketidakmustahilan. Orang kalau nerima hidupnya enak, saudara. Tapi kalau orang tidak bisa menerima, isinya protes dalam hidup ini. Dan orang yang tidak bisa menerima, orang yang menghambat karya Allah terjadi dalam hidupnya. Dan orang yang tidak bisa menerima, orang yang sedang merusak rancangan Allah dalam hidupnya. Maria bisa aja bilang, kenapa harus saya, Tuhan? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus diri saya? Emang wanita cuma saya, Tuhan? Saya kan lagi berbahagia. Apa kata tunangan saya? Apa kata keluarga saya? Tidak bisa. Maria adalah orang yang menerima. Satu hal, kalau kita ingin mengalami ketidakmustahilan bersama Yesus dalam hidup kita, menerima proses yang daripada Tuhan. Dengan tanpa bertanya sedikit pun. Kenapa saya bilang tanpa bertanya sedikit pun? Maria tidak ada A, E, U, I, I. Nggak ada satu hal yang dia, oh Tuhan gimana ya gini. Nggak ada. Nerima saja dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Menerima. Saudara, kalau kita ke bank, kita naruh uang kita di bank. Adakah ketika kita datang ke bank kita bertanya, saya mau naruh uang saya sekian-sekian di tempat ini. Kira-kira selain saya dapat bunga dari bank, apakah bank ini safety, aman buat apa yang saya taruh di tempat ini? Penyimbangan uang Anda gimana? Pengelolaan uang Anda gimana? Mungkin bagian tellernya atau apa nih? Maaf Pak Bu, kalau Ibu nggak percaya di tempat ini masih bank yang lain ada. Kalau kita nabung kita percaya aja kan, uang kita mau gimanain, mau apa, betul? Kenapa hidup kita taruh di dalam tangan Tuhan, kita kadang masih A, E, I, U, E. Masih banyak ngomong. Kalau orang Surabaya bilang, saya bilang, ojo kakek cangkem. Jangan banyak mulut. Kalau kita naruh hidup kita dalam tangan Tuhan, percaya saja. Amin. Bahwa pasti segala sesuatunya indah pada waktunya. Menerima, saudara. Saya masih ingat dalam kehidupan saya sebagai orang yang punya keterbatasan fisik. Ketika saya lahir dengan keadaan fisik seperti ini dan banyak kekurangan lainnya, begitu saya lahir harus di meja operasi yang mengeluarkan biaya cukup banyak. Orang tua saya mulai berpikir, anak seperti ini apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa dibanggakan? Anak seperti ini hanya bisa menyusahkan orang tua, merepotkan orang tua. Anak yang bukan hoki, anak yang sial. Jadi saya lahir selain cacat fisik, saya punya cacat bagian tubuh saya yang lainnya. Saya nggak punya anus di bagian penyaluran pembuahan besar saya. Dan saya di rumah sakit itu sangat luar biasa, saudara. Siapa yang ada di rumah sakit kecuali kalau koma ya. Kalau dalam keadaan sadar ada yang di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Saya, saudara. Saya kelahiran Medan, saya di rumah sakit Medan itu 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Saya di rumah sakit Surabaya itu hampir 7 bulan, 6 bulan lebih. Itu di rumah sakit. Enggak pulang, terus balik, enggak. Hanya perjuangan seorang ibu ingin anaknya hidup. Mempertaruhkan itu semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter udah angkat tangan bahwa anak ini enggak ada harapan. Di situ saya mengalami anugerah Tuhan dalam hidup saya hadir dalam dunia ini dengan segala kondisi saya.
Ketika orang tua saya tidak bisa menerima, yaitu ayah saya, membuat saya akhirnya juga tidak bisa menerima keberadaan diri saya. Karena ketika saya tidak bisa diterima oleh ayah saya, otomatis saya diperlakukan secara tidak baik oleh ayah saya. Saya disiksa secara fisik, batin maupun mental saya sejak saya masih kecil. Bahkan saya hampir mau dibunuh ayah saya 2 kali. Saya sejak kecil sudah jadi bahan smackdown ayah saya. Kepala saya ini agak pesok. Waktu kecil sering dibenturkan ke tembok kalau lagi ayah saya lagi stres. Kebetulan ketika itu saya lahir di keluarga yang belum mengenal Tuhan. Perlakuan ayah saya dengan saya sangat buruk sekali. Ketika saya nggak bisa melihat apa yang orang tua saya lakukan, orang di sekitar saya lakukan, membuat saya nggak bisa terima diri saya juga. Apakah ketika saya nggak bisa terima diri saya, apakah saya semakin baik? No. Gambar diri saya hancur. Hidup saya berantakan. Yang ada adalah keputusasaan. Yang ada adalah kehancuran hidup. Saya merasa hidup ini gak ada artinya. Saya merasa hidup ini gak ada harganya. Saya merusak gambar diri saya. Sampai saya akhirnya terlibat hidup yang tidak benar. Saya jatuh di dalam drugs. Terlebih itu saya menjadi seorang waria. Jadi saudara gak percaya kalau saya jadi waria ya. Gak mungkin ya model kayak gini kok jadi waria. Coba bisa ditayangkan sedikit. Ini bukan foto saya, keliru. Apa mirip? Oke, terus. Jangan lama-lama, cepet aja. Ya oke, terima kasih untuk multimedianya. Tuhan Yesus berkati. Wah, masih menikmati multimedianya. Yang asli gini gak dinikmati. Ini loh yang asli. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Di saat saya tidak bisa menerima diri saya menghancurkan gambar diri saya. Saya lari dari rumah dalam usia 10 tahun, hampir ke 11 tahun. Saya lari, saya hidup di jalanan. Saudara, hidup saya berkelumunan dosa. Ya, trauma, saya dilecehkan, diapakan. Hidup saya begitu hancur, saya hidup di jalanan. Saya terlibat dalam drugs, saya menjadi seorang mucikari, seorang germo. Saya terlibat pengedaran drugs, saya sempat masuk penjara. Banyak hal yang saya alami. Kalau hari ini saya sampai hari ini bisa, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya kalau bilang tentang trauma, banyak hal yang saya alami dalam trauma psikis mental saya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sudah hancur bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Dan saudara, apapun seburuk hari ini, apapun kondisi kita, ketika kita bisa menerima, kita akan melihat karya Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, sehancur apapun, seburuk apapun kondisi kita, bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Dia bisa mengubah. Bulu yang patah aja dia sambung menjadi indah kok. Amin. Sebab itu saudara, saya kira saya sudah gak ada kebahagiaan. Saya dulu kalau maaf kata lihat keluarga, kalau ada keluarga makan anak sama bapak mamanya gitu ya, dalam hati pengen ngeracunin itu keluarga. Pengen tak kasih bubuk racun itu. Saya anggap itu kebahagiaan gak ada. Hati saya begitu hancur saudara. Tapi Tuhan mengubah segala sesuatunya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya dari kecil Tuhan kirim seorang buruh cuci, asisten rumah tangga yang bekerja dengan orang tua saya itu orang Kristen. Dia gendong saya, bawa saya ke gereja.
Saya sekolah minggu. Seperti kalau Natal gitu tampil tadi kayak anak-anak sekolah minggu, saya paling pede saudara. Nah di situ ketika saya mulai menginjak remaja itu saya kehilangan jati diri. Saya seperti anak yang hilang. Tapi ketika suatu ketika Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya bukan dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan saya sudah nyerah. Saya sudah putus asa, saya bilang Tuhan saya pengen mati. Itu setelah saya keluar dari penjara. Saya merasakan kehampaan hidup, kekosongan hidup, keputusasaan. Yang membuat saya merasa hidup ini sudah gak ada artinya. Buat apa saya bertahan hidup. Saya pikir seperti itu. Tapi di situ saya mendapat satu impresi. Tuhan naruh sesuatu hal dalam diri saya. Ada suara Tuhan tiba-tiba berbicara, aku mengasihimu. Aku menciptakan engkau bukan seperti ini. Saya kaget, saya lihat sekeliling kamar kos saya. Saya kira sebelah teman kos saya lagi putar kaset khotbah. Suara itu sangat lembut. Di situ saya mengambil keputusan. Saya ke salon, terakhir rambut saya panjang segini. Saya potong, saya di depan cermin menemukan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dulu saya pernah rambut pendek, tapi itu kayak perempuan. Dan Tuhan jamah saya, di situ saya dilawat Tuhan. Di situ saya mengambil keputusan. Apakah seperti membalikan tangan? Enggak, butuh proses. Di situ akhirnya proses demi proses sampai akhirnya saya dipulihkan, jatuh bangun. Wah, itu dengan proses yang berat. Sampai akhirnya Tuhan katakan saya harus pulang mengampuni orang tua saya. Saya pulang, saya kira semua keadaan akan baik. Orang tua saya akan menerima saya dengan cinta kasih yang besar. Ibu saya menerima saya. Tapi ayah saya acuh tak acuh, dia tidak mau bertatapan muka dengan saya, berbicara tidak mau. Selama 2 tahun saya hidup satu rumah dengan ayah, mama, tapi gak bicara dengan papa saya. Mama selalu berusaha untuk saya mengambil hati papa saya. Saya suruh bawa makanan itu, setiap saya bawa sesuatu yang dari mama itu selalu dibuang di depan saya. Hati saya hancur, tapi peranan Roh Kudus ini bilang sabar, sabar. Sampai dalam satu titik papa saya, ayah saya dijamah oleh Tuhan. Saya pulang dari sebuah ibadah hari Minggu itu. Saya masuk ke kamar, papa saya berdiri di depan pintu dengan muka yang sangat sedih. Di situ saya kira ayah saya kenapa, tiba-tiba dia datang peluk saya. Saya bengong, saya bingung, saya pikir ada apa ini. Tiba-tiba papa saya keluarkan air mata, dia mulai menceritakan kronologis kelahiran saya. Begitu saya lahir langsung di dalam hatinya menanamkan kebencian. Dia ingin anak perempuan, akhirnya laki, cacat lagi. Dan dia juga menceritakan apa yang pernah dia perbuat terhadap saya, termasuk membunuh saya 2 kali. Di situ dia semakin bekap saya, peluk saya, cium saya, dan dia bilang, papa minta maaf. Waktu dia bilang papa minta maaf itu hati saya hancur. Saya angkat tangan saya bilang, Tuhan Yesus, kau kembalikan papa saya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sujud di bawah kaki ayah saya cium kaki ayah saya bilang, Pak, saya sebagai anak juga minta maaf. Pemulihan antara anak dan orang tua itu dipulihkan begitu luar biasa. Tapi itu butuh proses juga. Sampai suatu hal Tuhan kasih kado terindah. Ayah, ibu saya, papa, mama saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan memberikan satu anugerah, saya bisa menjadi bagian daripada orang tua saya. Saya bisa dikatakan menjadi bagian tulang punggung orang tua saya. Saya bisa memberkati ayah mama saya keliling sampai berapa negara. Itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kuncinya ketika saya bisa menerima. Ketika saya tidak bisa menerima, saya hancur dalam segala sesuatu dalam hidup saya. Sebab itu pagi hari ini, ketidakmustahilan ketika engkau bisa menerima prosesnya Tuhan. Jangan menolak prosesnya Tuhan. Semua ada tujuan Allah di dalam hidupmu. Sepertinya jelek, sepertinya pahit, sepertinya jahat, pedih, luka. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan.
Tidak ada satu perkara yang Tuhan taruh dalam hidupmu yang tidak mendatangkan kebaikan. Lewat perkara itu engkau akan lihat ketidakmustahilan bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan menyaksikan hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan. Saya melihat banyak ketika saya bisa menerima. Dengan kondisi fisik seperti ini saya bisa mendriver mobil. Ya pasti bisa lah Pak ya, banyak orang keadaan yang keterbatasan fisik, bisa lah pasti mobilnya dimodifikasi, ditambahi alat gini gitu. Puji Tuhan saudara, saya mobil setinggi apapun saya bisa bawa kecuali truk gak pernah coba. Karena gak ada keinginan untuk jadi supir truk. Tanpa dimodifikasi sedikit pun. Boleh tanya tadi yang parkirin mobil saya, apa mobilnya ada tambahan? Gak ada. Mobil setinggi apapun saya bisa bawa. Semua karena anugerah Tuhan. Ketika saya bisa menerima, saya melihat hal-hal yang ketidakmustahilan terjadi dalam hidup saya. Sebab itu, menerima itu adalah sesuatu hal yang akan engkau mempercepat karya Allah terjadi dalam hidupmu. Ya. Yang kedua saudara, saya berbicara selain menerima. Maria adalah orang yang ketika dia menerima amanat agung daripada Allah. Bisa dikatakan selain menerima, Maria adalah orang yang bisa mengucap syukur saudara. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengomel. Dia menerima itu dengan sukacita dalam hidupnya. Di ayat 46-47 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Artinya Maria menerima amanat agung yang daripada Allah untuk menghadirkan sang juru selamat lewat rahimnya. Dia dengan bisa bersyukur. Orang yang bersyukur itu enak, hatinya penuh dengan sukacita. Ya. Kalau engkau menerima, ya menerima tapi engkau tidak bisa ungkapkan rasa syukurmu. Itu ada sesuatu hal yang hanya batas engkau menerima. Ya udahlah saya jalani hidup ini, saya terima. Tapi engkau tidak sesuatu ada pujian bagi Allahmu. Maria adalah orang yang memuji Allah. Dia memuliakan, hatiku bergembira karena Allah. Dia bergembira bukan karena proses yang dia jalani. Tapi dia bergembira karena dia tahu semua adalah bagian daripada tujuan Allah dalam hidupnya. Saudara dan saya memiliki tujuan Allah yang sangat besar. Kita dihadirkan di dunia ini karena ada tujuan Allah. Ya hari-hari ini saya katakan, ya mungkin bagi para wanita ibu-ibu di sini yang sampai mau tuker suaminya dengan panci ya. Karena udah kesel, aduh capek, percaya. Sebenarnya engkau itu istri pilihan Tuhan. Gak ada yang amin. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya, berarti pahitnya istri-istri ini ya. Pak enak aja ngomong pak. Gak ngerti saya itu sampai kurus kering makan hati pak. Duh, saya katakan semua itu tujuan Allah digenapi, amin. Berarti kita itu istri pilihan Allah. Atau mungkin kau seorang suami, kau merasa istrimu tidak bisa support engkau. Ya sampai maaf kata kalau gajian harus diumpet-umpetin. Saya katakan sebetulnya engkau adalah suami pilihan Allah. Loh, suaminya amin saudara. Suami gak pernah pahit, sing pahit perempuan ini. Haleluya. Atau engkau sebagai seorang anak, engkau merasa orang tuamu tidak mengerti hidupmu. Orang tuamu diktator, menekan hidupmu. Saya katakan sesungguhnya engkau adalah anak pilihan Tuhan. Ya, saudara, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, semua untuk engkau melihat hal-hal yang mustahil. Bagi engkau tidak ada yang mustahil bagi dia. Saya melihat hidup saya seluruhnya penuh ketidakmustahilan. Saya lihat, wah ajaib. Ya saya kalau makanya berbicara tentang miracle Tuhan dalam hidup saya, itu banyak banget saudara.
Saya tahun 2010 saya kecelakaan, tulang ekor saya ini udah retak. Dokter perkirakan saya harus pakai baju penyangga besi itu sekitar 8 tahun. Dalam seminggu harus fisioterapi itu 3 kali. Bayangin dalam sampai kurung 8 tahun. Tapi dalam kurung 3 bulan, Tuhan kasih mujizat. Tulangnya nggak ada yang retak. Tuhan pulihkan, itu mujizat. Bulan 10 saya juga ngalami ketika saya pelayanan di Jakarta, saya diculik. Saya diculik ya. Seperti sinetron ya, masuk di koran Kompas, masuk di berita waktu itu. Seorang hamba Tuhan diculik, dirampok. Saya udah hampir mati. Saya dibawa sampai ke Parung Bogor, ditelanjangi. Muka saya udah berdarah semua. Semua apa yang saya punya itu diambil semua pada saat itu. Saya ditinggalkan begitu saja di lapang sawah. Saya merangkak jam 2 pagi sampai di rumah warga, saya ketok, warganya kaget dikira ada setan. Soalnya kan saya udah kecil. Jadi kira tuyul kali ya, tuyul berlumuran darah gitu. Di situ trauma saya juga dipulihkan Tuhan. Saya tuh ngalami hal-hal yang sepertinya kadang wah banyak, saya nggak bisa ngomong sampai. Tahun 2005 lebih lagi, saya kena tetanus, dokter udah angkat tangan. Lidah saya udah hancur. Kalau tidur harus pakai sapu tangan. Dokter udah angkat tangan. Itu tahun 2005. Saya serahkan hidup tahun 2001. Saya pemulihan dengan orang tua saya 2004. Baru pemulihan dengan orang tua, setahun kemudian saya ngalami proses, saya harus udah mau mati. Tapi Tuhan kasih saya mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nerima proses, belajar untuk mengucap syukur. Dan yang ketiga, yang membuat tidak kemustahilan dalam hidupmu, ketika engkau hidup dalam hadirat Tuhan. Itu Roh Kudus. Maka malaikat itu katakan, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dengan karya Roh Kudus engkau akan melihat hal-hal yang ajaib. Saya ini tidak pernah sekolah loh. Saya nulis sampai hari ini nggak bisa. Kalau saya ke bank, kalau ada yang berhubungan dengan tulis menulis, saya selalu bawa seorang yang mendampingi saya untuk tulis. Saya nggak bisa. Tulisannya nggak bisa, karena saya nggak pernah sekolah. Saya hobi baca. Tapi hari ini Tuhan bisa bawa saya kemana-mana. Ketika saya hidup dalam penyembahan, hidup melekat dengan Tuhan, sekalipun banyak proses yang saya lalui, tapi saya melihat hal-hal yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini, 3 hal ini lewat kita mau melihat ketidakmustahilan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, percaya dengan 3 hal ini. Jangan pernah menolak prosesnya Tuhan. Nerima. Orang kalau nerima itu enak saudara. Makan nasi sama garam aja juga enak. Tapi orang kalau nggak bisa nerima, makan stik ngomel saudara. Iya kan? Stiknya apa lagi? Ngomel. Ya, kita bisa makan stik yang biasa-biasa aja udah puji Tuhan ya. Ada orang ngomong, jangan makan stik yang murah. Itu nggak bagus. Harus stik yang wagayu supaya sehat katanya. Bagi saya, ya apapun ketika kita bisa menerima, semuanya jadi hauce. Amin. Ya, yang penting kuncinya menerima. Ayo katakan kanan kirimu, nerima. Sambil lihat mukanya dong. Orang kalau nerima itu kayak apa? Ya. Sambil lihat muka wajah suaminya yang bencekno itu ya Pak. Nerima enggak? Suami saya ketawa-ketawa, saya nek rasanya. Kalau enggak bapak pendeta aja yang ngomong. Kalau aduh saya nerima, ya gimana nerima Pak? Udah menghasilkan banyak Pak.
Nerima itu adalah kunci yang terindah dalam hidupmu. Karena engkau tahu bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nerima, belajar untuk mengucap syukur. Ya, orang yang bersyukur itu akan melihat hal-hal yang indah di dalam hidupnya. Akan menimbulkan pengharapan yang baru. Akan menimbulkan sukacita yang baru. Akan menimbulkan hati yang gembira. Orang yang bersyukur, saudara. Tapi orang kalau gak bisa bersyukur, waduh, hidupnya selalu dalam hal yang merasa kurang, merasa tidak bisa menikmati. Ya, saudara, saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita mau hitung kalkulator dalam kehidupan kita, ya, Tuhan itu banyak loh memberikan hal yang ajaib dalam hidup saudara. Ya, contohnya dalam kehidupan kita, coba yang gajinya berapa, kalau mau dihitung-hitung bisa untuk biaya ini itu. Tapi Tuhan, cara Tuhan itu banyak yang ajaib, saudara. Kalau dihitung nggak nyambung, saudara. Makanya nggak perlu ragu, jangan takut, jangan membatasi kuasa Tuhan dengan engkau tidak bisa bersyukur, tidak bisa engkau menerima, dan membuat engkau lebih melihat karya Allah. Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau tinggal bergaul karib dengan Tuhan, engkau membangun hubungan dengan Tuhan, ada roh Allah yang melekat dalam hidupmu, yang membuat engkau akan berjalan dengan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Mari saya undang para worship, pemain musik, saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan.